Jadi niatannya gini, kita punya goals di Inbis itu 3 hal, 3 capaian yang kita jadikan goals utamanya, main goalsnya. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua berdaya, yang ketiga memberdaya. Jadi 3 hal ini yang jadi target utama kita. Mandiri itu artinya Oke Bang, untuk saat ini ada Inbis. Nah, untuk awalnya ini bisa ada Inbis ini seperti apa sih Bang? Bisa dijelaskan untuk? Oke, jadi Inbis itu pertama kali kita inisiasikan tahun 2013. Jadi ya singkat cerita saya dulu kerja di kantor, sempat dapat apa ya kayak semacam momen titik balik gitu. Ketemu salah satu anak-anak di Inbis. Dari situ baru kepikiran nih, kebayang bahwa selama ini sepertinya saya secara pribadi dan banyak orang yang abai sama keperluan, kebutuhan, dan tanggung jawab kita soal teman-teman difabel gitu. Mereka mungkin kalau secara pendidikan itu nggak kurang, fasilitas pendidikan, sekolah gitu ya, SLB, sekolah khusus, layanan khusus di Bontang itu banyak. Tapi sayangnya pasca sekolahnya itu yang belum ada yang mikirin. Di Bontang saya belum pernah lihat saat itu gitu. Dari situ akhirnya dari interaksi dengan teman-teman di Inbis, di waktu itu belum Inbis, namanya SLB Permata Bunda. Akhirnya kepikiran, kebayang saya harus create sesuatu gitu yang kira-kira nanti bisa jadi apa ya, problem solving dari masalah itu gitu, jadi solusi buat masalah adik-adik. Akhirnya ya saya putuskan resign dari kantor, ngerintis bareng sama istri. Kita mulai buka usaha pertama tahun 2013. Usaha pertamanya itu dulu bidang interior, wallpaper, pasang wallpaper, garap partisi, interior rumah, interior kantor gitu. Dan karyawan pertama saya ya si anak yang tadi bikin saya jadi ketemu titik balik itu, namanya Rizky Arvanda. Dari situ ternyata benar sesuai dugaan. Toko interior dulu namanya Pola. Dari toko Pola itu akhirnya kebuka nih, banyak teman-teman difabel lain yang alumni SLB itu mulai pada nanya juga, tahu si Rizky kerja, pada keluar kandang semua nih. Mereka semuanya kepengen juga ikut bekerja gitu. Bahkan ada yang sudah lepas sekolah tuh 15-20 tahun nggak pernah ngapa-ngapain gitu di rumah, nggak pernah kerja, nggak dapat kesempatan kerja yang lain segala macam. Nah dari situ kita dapat problem nih, nggak mungkin usaha yang satu usaha ini kapasitasnya juga terbatas, kita nggak mungkin nampung semuanya gitu, karena kan kapasitas usahanya ya nggak mungkin bisa mengcover semuanya gitu, karena biar gimana pun ini tetap bisnis. Kita operasional dibiayai sama hasil usaha. Kalau hasil usahanya terbatas sementara semuanya mau kita tampung kerja kan nggak mungkin. Dulu belum punya solusinya dulu cuman bikin usaha baru. Akhirnya sampai di tahun 2015 itu kita punya 5 lini usaha. Kapasitasnya bisa dibilang kecil-kecil semua, tapi dulu solusi untuk nampung mereka ini. Ada yang datang mau ikut kerja, kita tampung. Sampai akhirnya tahun 2015 kita punya 5 lini usaha dengan karyawannya ada 15 teman-teman difabel, alumni SLB. Itu macam-macam SLB di Bontang. Nah, kita akhirnya mulai stuck di tahun 2016. Tahun 2016 mungkin ya teman-teman juga masih ingat ya, di Bontang itu lagi defisit parah, APBD lagi goncang, macam-macam lah. Banyak pemutusan hubungan kerja di pertambangan. Usaha kita kena dampak karena 5 lini usaha yang kita punya ini semuanya bukan kebutuhan pokok. Mulai dari interior, sablon, merchandising, cuci motor, cuci mobil, body repair gitu. Terus ada handicraft, sampai ada kita bikin IO gitu. 5-5-nya itu semuanya bukan kebutuhan pokok. Di tahun 2015 akhir sampai 2016 pertengahan itu anjlok, bareng-bareng anjlok. Dari situ mulai berbenah, kita evaluasi. Kesalahan utamanya memang satu, ini nggak bisa nyelesain masalah sekompleks teman-teman difabel itu, nggak bisa nyelesain satu orang gitu. Ini nggak boleh, ya istilahnya nggak boleh diselesaikan sama Superman satu orang gitu, nggak boleh one man show, harus kolaboratif. Dan berikutnya juga yang paling utama, masalah sekompleks ini juga harus selesai sama perencanaannya harus matang, punya program gitu. Dulu kalau ditanyain, saya sebut memang sudah inkubator bisnis Permata Bunda gitu. Saya sebutnya Inbis Permata Bunda. Tapi kalau ditanya programnya apa, saya juga nggak tahu dulu. Pokoknya intinya ada usaha, anak-anak kerja, udah gitu aja.
belum kebayang programnya. Dan dulu juga saya sebut Inbis itu karena kalau nyebut lima-limanya kelihatan kayak waduh ini sultan banget nih, usaha banyak banget gitu. Akhirnya nyebut Inbis. Inspirasinya sih dulu karena anak pertama saya lahir prematur, lama di inkubator gitu di rumah sakit. Dari situ saya kebayang gitu kalau ini si anak saya lahir dianggap belum sempurna gitu, masuk ke inkubator, sampai akhirnya dia sehat gitu, alhamdulillah sampai sekarang sehat. Dari situ saya lihat kayaknya bisa jadi sama nih, teman-teman difabel itu mungkin dianggap kurang sempurna dalam tanda kutip oleh banyak pandangan masyarakat gitu. Berarti ya memang kita harus masukkan mereka di satu wadah pematangan gitu, makanya kita sebut inkubator bisnis Permata Bunda. Nah, Bang, tadi kan dari 2013 itu awalnya untuk membangun sebuah usaha kecil-kecilan. Nah, dari perkembangan kesininya sebelum ada Inbis itu apa sih isi-isi dari Inbis sendiri yang dikembangkan? Kalau dulu ya seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ada 5 lini usaha yang kita jalankan. Prosesnya semuanya pure bisnis. Teman-teman difabel, alumni SLB itu kita rekrut sebagai karyawan. Kalau dulu begitu, kita rekrut mereka sebagai karyawan, terus mereka bekerja, kita bayar gaji setiap bulan, masih sebatas itu. Karena memang programnya dulu belum ada. Sampai akhirnya itu tadi di tahun 2015 akhir, 2016 sampai 2016 pertengahan gitu. Itu kita mulai goyang, usahanya lima-limanya goyang banget. Sampai sempat ada di satu posisi yang kita satu bulan itu omsetnya kurang dari 600.000 dari 5 lini usaha itu. Sempat sampai separah itu gitu. Sementara ada 15 orang nih teman-teman difabel yang harus kita gaji. Awalnya itu. Sempat di posisi begitu tuh. Tapi sampai akhirnya ya alhamdulillah dapat titik balik begitu, kita mulai berbenah. Memang sempat juga sampai jual-jual aset waktu itu buat nyelamatin gitu. Karena ya pikiran saya yang paling utama sebenarnya bukan buat nyelamatin usahanya, tapi karena kita membangun dari 2013 sampai 2016 itu anak-anak teman-teman difabel ini sudah mulai ada rasa percaya dirinya gitu. Mereka sudah punya pegangan, ngerasa punya usaha dan lain sebagainya, ada kebanggaan. Di tahun 2016 itu sempat mereka yang sampai lesu banget, sampai nanya kenapa orang-orang nggak mau beli, kenapa orang-orang nggak mau pesan lagi gitu, apa kita salah segala macam. Mulai ada goyang begitu. Saya dan istri, saya alhamdulillah sih dikuatin juga sama istri. Akhirnya kita putuskan, oke, kita coba selamatin usaha, kita jual-jual semua aset, ya buat nyelamatin lagi usahanya. Mulai dari hal-hal yang sepele sih, dari bikin proyek-proyekan asal-asalan gitu. Jadi seolah-olah anak-anak ini ada kerjaan, ayo itu ada proyek ngecat gitu. Padahal itu ngecat gedung kita sendiri yang bayar gitu. Tapi alhamdulillah dari situ, dari proses ya kita banyak berbenah juga, entah secara bisnisnya, terus juga secara programnya gitu ya. Ya Allah kasih jalan, ambruknya nggak lama. Jadi bangkitnya cepat dan banyak sekali yang bantuin gitu. Banyak teman-teman yang ngajak kolaborasi. Dari situ saya mulai kebayang, dulunya kan rada strict mas, rada ngerasanya orang lain nggak usah bantuin lah. Kalau orang lain bantuin kayak seolah-olah ini kebodohan saya sih waktu itu, saya nganggapnya kalau orang lain bantu berarti kadar kepahlawanan saya berkurang gitu. Tapi dari situ baru kebayang gitu, memang nggak bisa selesai sendiri, harus kolaborasi. Dari situ juga akhirnya mulai kebayang nih programnya harus gimana caranya supaya berkelanjutan. Kita nggak bisa cuma ngandalin ini usaha ada saya terus anak-anak bisa terus terjamin kerjaannya bagus, dapat penghasilan, sementara kita nggak pernah bisa tahu usaha ini bakal lancar atau enggak. Akhirnya dari situ mulai nyusun program dan ketemulah salah satunya sama Pupuk Altim gitu. Mereka support banget dengan apa yang kita jalankan. Dan yang ya hebatnya Pupuk Altim waktu itu juga mereka datang di saat posisi kita itu sebenarnya lagi ambruk banget, tapi memang ada kesamaan visi gitu. Mereka tanya apa yang kita jalankan, dari situ proses diskusinya panjang, mereka fasilitasi banyak hal, sampai akhirnya lahir satu program yang kita sebut SEP, Sustainable Entrepreneurship Program for Disability. Program ini yang akhirnya bikin Inbis itu punya ya gairah baru gitu dalam tanda kutip. Kalau dulu cuma sekedar punya usaha, kita dagang gitu ya, anak-anak dapat gaji. Setelah ada SEP itu bisa dijaminkan lebih sustain, lebih berkelanjutan. Ada fase-fase yang kita laksanain di Inbis. Namanya P4 SEP,
4P untuk capai SIP ini, mulai dari fase pelatihan, pemagangan, penempatan kerja sampai ke pendampingan wirausaha. Jadi mereka nggak cuma sekedar direkrut jadi karyawan, tapi mereka direkrut, ada program yang mereka ikuti, ada fase yang mereka akan jalankan, sampai akhirnya goals akhirnya kalau dulu cuma sekedar jadi karyawan dapat gaji, sekarang mereka kita siapkan untuk suatu saat akan jadi pengusaha mandiri gitu, dan mereka juga bisa berdampak buat adik-adiknya gitu, junior-juniornya, dan itu yang akhirnya bikin Inbis sekarang jauh lebih sustain gitu, lebih berkelanjutan. Nah Bang, untuk pertanyaan yang Sorry mas, pertama, saya lupa. pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menguatkan teman-teman difabel ini untuk terus kuat pada saat downnya itu di tahun itu. Nah kemudian ketika down itu ketemunya sama perusahaan itu seperti apa Bang untuk menguatkan kembali usahanya ini? Jadi memang kita ada di fase yang seperti tadi saya sampaikan nih mas, di 2015-2016 itu sempat ada posisi yang drop gitu. Memang karena kondisi yang kita nggak bisa duga. Bontang saat itu lagi parah banget, defisit lagi banyak sekali PHK gitu, dan itu ngaruh. Anak-anak waktu itu sempat juga sudah kelihatan down gitu. Mereka mungkin ngerasa kehilangan harapan lagi nih. Jangan-jangan memang selama ini nggak memang harusnya nggak ada harapan itu gitu. Datang harapan terus kembali drop gitu kan, memang nggak gampang naiknya. Tapi ya alhamdulillah saya sih ngerasanya sampai sekarang juga masih ngerasain hal yang sama. Teman-teman difabel, teman-teman di Inbis gitu ya. Saya lihat mereka mungkin benar sesuai pandangan orang, mereka punya keterbatasan, mereka punya hambatan dan sebagainya. Tapi satu hal nih yang membedakan mereka sama yang lain adalah mereka punya etos kerja yang luar biasa banget. Mereka punya totalitas, mereka punya kayak semacam kekuatan besar mereka itu adalah dari trust gitu, kepercayaan mereka besar sekali. Ketika kita kasih kepercayaan, mereka balikkan kepercayaan itu juga besar banget. Jadi sebenarnya kalau saya ingat di 2016 meyakinkan mereka lagi itu nggak sulit gitu. Mereka tuh kayak posisinya sudah siap banget. Kita mau susah bareng, mau seneng bareng, mau berjuang bareng-bareng tuh kayaknya ya saya sih ngelihatnya bukan usaha saya sepenuhnya sih bangkitin lagi ke Inbis gitu. Karena ya saya sangat terbantu, mereka semua itu siap. Bahkan kita sempat mas di 2016 itu gajian gantian pernah. Jadi saking seretnya gitu. Saya bilang sama mereka, ini kita uang belum cair semua nih, tagihan masih banyak mentok, kita gajian gantian ya gitu. Mereka nggak ada masalah, mereka iya pak, siapa gitu. Dan saya lihat itu sih yang jadi ya kayak semacam potensi paling besar di Inbis itu. Kecakapan SDM, cakapnya tuh nggak cuman terampil gitu, tapi juga secara attitude, secara mindset gitu tuh mereka luar biasa. Makanya nggak salah kalau mereka sekolahnya di sekolah luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang orang anggapnya luar biasa mah tuh stempel doang supaya kelihatan lebih sopan gitu. Enggak lah, kalau teman-teman ketemu langsung sama mereka, interaksi setiap hari, apalagi kayak saya sekarang dalam tanda kutip sudah hidup bersama terus nih sama mereka, akhirnya bisa kelihatan bedanya apa, kenapa Allah tuh ciptain mereka itu jadi kerasa sekali. Ada hal-hal yang ya kita selalu yakin ya, setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Apa yang jadi kelebihan saya mungkin jadi kekurangan orang lain, apa yang jadi kekurangan saya kelebihan orang lain gitu. Dan gitu juga yang terjadi sama teman-teman difabel. Banyak hal yang mungkin kita nggak pernah bayangin gitu, akan ada tim yang seperti ini. Mungkin kalau saya dulu kerja dengan bikin usaha ini dan rekrut teman-teman umum gitu ya, atau orang bilang normal gitu, orang-orang normal, mungkin saya nggak akan dapat pengalaman begini nih. Saya nggak akan, ketika saya ambruk mungkin juga mereka langsung pergi aja cari aman gitu. Tapi ternyata di Inbis enggak. Itu yang akhirnya jadi penyemangat kita juga. Sampai hari ini saya selalu ngerasain tuh sentuhan-sentuhan magisnya mereka gitu, yang bikin Inbis ini semakin baik ke depannya. Termasuk ketika kita mulai berkolaborasi dengan Pupuk Altim gitu. Saya lihat niatan besar dari Pupuk Altim soal pemberdayaan difabel itu luar biasa banget. Dan mereka mulai tergeraknya ya setelah melihat dan interaksi dengan teman-teman difabel juga. Datang ke Inbis, terus lihat, kita punya mimpi besar. Saya memang punya kebiasaan mas, kalau misalnya punya visi, punya mimpi apa gitu, walaupun ya orang bakalan ngasih respon yang buruk gitu ya, saya bodo amat, saya pasang gitu. Dulu Inbis itu
mimpinya Inbis segala macam sudah saya jadiin semacam poster gitu di Inbis. Jadi kalau orang datang pasti nanya gitu, itu apa maksudnya? Ya walaupun waktu itu masih belum punya program gitu ya. Tapi akhirnya ya Allah temuin gitu. Mungkin apa ya? Saya jadi keinget sama pesan salah satu pesan dari almarhum mertua saya gitu, pendirinya SLB Permata Bunda. Dulu saya masih ngecilin perannya beliau gitu, almarhum. Saya nggak terlalu peduli sama apa yang dia jalanin sampai akhirnya beliau meninggal dunia tahun 2012 gitu. Itu juga ya salah satu yang bikin saya akhirnya nyemplung ke sini. Dulu beliau pernah bilang gitu, kalau ada orang yang mau bantu, mau kita lari pun dikejar. Tapi kalau ada orang yang memang dasarnya sudah nggak mau bantu, mau kita ngemis, mau kita nangis, mati-matian kita kejar, dia juga lari gitu. Dan itu ternyata terbukti gitu. Dengan apa yang sudah kita jalanin, ternyata ya saya nggak pernah lihat apa ya, kayak semacam pamrihnya dari teman-teman PKT gitu. Teman pupuk Altim itu luar biasa banget, dia datang bolak-balik, kita diskusi panjang sekali soal Inbis gitu. Dan bahkan saya dulu sempat ngomong, beraniin diri untuk sampaikan ini niatan kita gimana, bukan syarat sih, tapi saya sampaikan ini visi kita begini, ini ada hal yang nggak bisa diganggu gugat, kayak misalnya operasional gitu. Kita dari awal sudah tegasin, saya nggak mau diganggu di operasional, jangan kasih bantuan kami operasional, itu bikin kita nggak mandiri gitu. Dan alhamdulillah ternyata ya komitmen kita jalan sampai sekarang. Inbis akhirnya capaiannya jadi banyak sekali, luar biasa, yang saya jujur aja nggak pernah bayangin sampai sejauh ini, secepat ini gitu coba. Nah, berarti Bang tadi yang ada moto yang dipegang teguh Bang Anggi untuk melakukan itu nah ya. Ya. Nah, kemudian Bang dari 2016 itu program-program yang direncanakan itu apa saja sih Bang setelah kesininya? Jadi di 2016 itu memang titik balik yang luar biasa sih Mas di Inbis. Banyak hal yang kita nggak pernah sangka itu akhirnya terwujud gitu. Saya nggak bisa bantah, memang itu peran Pupuk Altim besar sekali. Mereka bukakan kita akses, bukakan kita peluang yang lebih besar gitu. Mulai dari secara bisnisnya, termasuk juga soal networking gitu, soal jejaring. Dan itu sangat-sangat ngaruh. Kita nggak pernah bayangin apa yang terjadi di Inbis itu seperti yang tercapai sekarang gitu. Mungkin mimpi ini tuh baru kebayang saya 10 tahun lagi gitu kecapainya begini. Ternyata itu semua terjadi. Komitmen kita sejak awal bareng sama Pupuk Altim itu kita nggak kepengen charity, nggak kepengen bantuan-bantuan yang sifatnya mengasihani gitu. Karena kasihan, karena iba dibantu gitu. Kita nggak mau. Kita niatin dari awal tuh gimana caranya kita bikin program bareng supaya goalsnya itu teman-teman difabel itu nggak lagi jadi kayak kayak semacam kaum yang dikasihanin gitu. Kita kepengen munculin mereka itu dengan pride, dengan kebanggaan. Orang-orang kenalnya itu bukan karena misalnya oh ini si Rizky yang tuli itu ya, bukan begitu, tapi dia dikenal sama karyanya dia, sama prestasinya dia gitu. Oh ini si Rizky yang jago nih desainnya nih, tapi dia tuh naruh ya nggak ada masalah, di belakangnya itu kita nggak bisa tutupin juga, tapi orang akan kenal sama kebanggaan mereka gitu. Saya ingat banget kita pernah diskusiin soal gimana sih caranya kita mau tampilkan Inbis ke masyarakat gitu. Saya nggak mau dari dulu itu salah satu komitmen kita juga yang kita sampaikan ke Pupuk Altim, dan teman-teman di Inbis semuanya sudah paham sekali. Kita nggak mau dalam tanda kutip itu jual rasa iba, jual rasa kasihan. Kita bisnis, dan itu nggak boleh kejebak sama jualan begitu. Yang misalnya tolong dibeli, ini produk teman-teman difabel, ini produk anak-anak cacat. Aduh itu narasi yang udah jadul lah, udah lewat, dan itu sama sekali tidak mendidik. Suatu hari kita kepengen masyarakat ini adil, melihat teman-teman difabel jadi setara, tapi di sisi lain kita rendahkan mereka, itu kan sama aja nggak bakal terwujud gitu loh Mas. Kita kepengen mereka setara, tapi kita hadirkan mereka dalam posisi yang nggak seimbang, itu kan nggak mungkin. Maka kita pengen munculin teman-teman difabel ini dalam keadaan yang gagah, yang punya kebanggaan gitu, ada pride-nya gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa terwujud gitu. Termasuk juga salah satu program unggulan kita lepas dari P4ICP tadi, fase-fase yang kita jalanin. Kita punya sekarang inovasi sosial di Inbis, dan itu juga disupport sama Pupuk Altim, adalah Kampung Aren Berdaya Ramah Disabilitas ini. Jadi niatannya gini, kita punya goals di Inbis itu 3 hal, 3 capaian yang kita jadikan goals utamanya, main goalsnya. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua berdaya, yang ketiga memberdaya.
Jadi 3 hal ini yang jadi target utama kita. Mandiri itu artinya teman-teman difabel yang selama ini dianggap nggak bisa hidup mandiri, harus bergantung sama orang lain hidupnya. Kita anggap itu bisa terselesaikan di Inbis karena ketika mereka berinteraksi di sini, mereka belajar, dapat bekal keterampilan, mereka sudah punya kecakapan hidup. Selanjutnya setelah punya kecakapan hidup, mereka sudah bisa berdaya. Mereka punya penghasilan, mereka dapat penghasilan, mereka bisa hidupin kehidupan pribadinya, hidupin keluarganya gitu. Itu fase yang kedua, berdaya. Dan yang terakhir, turut memberdayakan. Artinya setelah mereka sudah berdaya, mereka nggak boleh stay di situ saja gitu, nggak boleh untung buat dirinya sendiri gitu, harus turut memberdayakan lingkungannya. Tadi saya sudah sampai juga misalnya ketika mereka sudah jadi pengusaha, punya penghasilan, mereka harus rekrut adik-adiknya di bawah, mereka harus ngajarin adik-adiknya. Makanya semuanya terpola di Inbis itu jadi satu holding besar gitu. Punya usaha baru masuk ke situ lagi. Dan di sisi lain, salah satu hal yang kita pandang juga, kalau kita punya mimpi kehidupan inklusi yang sesungguhnya gitu, berarti memang Inbis dan warga itu harus berkolaborasi. Maka akhirnya kita sepakat untuk deklarasiin Kampung Aren Berdaya Ramah Disabilitas ini di tanggal 18 Agustus 2018. Mulainya dari hal sederhana sekali, Mas. Kita dulu mulai dari tahun 2017, anak-anak ini punya program yang namanya Gerobak Lingkar. Itu akronim dari Gerakan Rombak Lingkungan Kampung Aren. Anak-anak mulai kerja bakti, keliling-keliling kampung. Kadang-kadang iseng-iseng masuk sampai ke pekarangan rumah orang gitu. Niatannya untuk gerakin warga. Karena memang Kampung Aren ini unik. Kampung Aren ini sudah eksis sudah lama, jadi sekarang jadi jalan alternatif juga karena bisa potong jalan di banyak tempat gitu ya. Tapi di sisi lain dulu masih punya kesan kumuh. Masih banyak problem sosial di sini. Ada konflik antar warga, ada problem-problem yang sifatnya juga ekonomi. Secara lingkungan juga parah sekali, dapat bendera hitam dari pemerintah kota gitu. Dan itu akhirnya yang bikin kita tergerak. Kita harus gerakin warganya. Tapi kita nggak boleh menciptain sesuatu tapi nggak kolaborasi sama warga gitu. Sebenarnya ada cara gampang ya, Mas. PKT support, kita langsung sulap ini kampung jadi indah gitu secara lingkungan kan gampang aja. Lebih hemat dan lebih ringkas. Tapi ya kita nggak menujunya ke sana. Kita kepengen bergerak bareng sama warga. Akhirnya kampung ini terlahir by proses, banyak sekali tantangannya. Sempat tarik ulur juga, maju mundur. Ada yang nggak setuju segala macam, tapi alhamdulillah by proses dari 2017 sampai sekarang ini sudah masuk tahun ketiga, kita sudah lihat impactnya sudah kerasa sekali. Ini adalah wujud dari turut memberdayakan lingkungannya anak-anak Inbis. Mereka di sini tapi mereka punya dampak buat sekelilingnya gitu, dan impactnya luar biasa gitu. Ternyata warga juga support banget sekarang, mereka dukung, bahkan kemarin di luar dugaan gitu. Dari kolaborasi Inbis dan Kampung Aren ini kita bisa dapat prestasi yang luar biasa banget. Kemarin kita dapat penghargaan di area award gitu, Asian Responsible Enterprise Award tingkat Asia gitu, dari pola pengembangan kampung yang ada di sini. Dan itu hal-hal yang ya satu sisi saya nggak pernah mimpi buat itu, saya nggak pernah jadikan itu tujuan, tapi itu salah satu bentuk pengakuan gitu bahwa apa yang dilakukan adik-adik itu sudah bisa capai sampai di posisi ini. Nah, berarti Bang dari 2017 membangun Kampung Aren bersama teman-teman difabel ini, nah dari masyarakat sekitar, dari kontribusi Inbis kepada masyarakat itu terlihat Bang. Nah, tanggapan dari sekelilingnya seperti apa Bang dari? Ya, jadi awalnya Mas memang dari 2017 kita nggak bisa paksain. Kita nggak bisa paksain semua warga harus sepakat, semua warga harus dukung, itu nggak mungkin. Karena ya banyak tipikal orang macam-macam ya. Apalagi ini sekarang ngurus masyarakat gitu, warga. Kalau dulu ngurus teman-teman difabel, orang menganggap banyak ini pasti sulit, tantangannya berat. Nyatanya kalau jujur aja, kalau saya bilang sekarang jauh lebih mudah ngurus teman-teman difabel ketimbang masyarakat gitu. Bukan berarti masyarakatnya sulit diatur, enggak, tapi karena kepalanya banyak, beda-beda, beda pandangan. Pasti akan jadi tantangan besar, dan itu yang sesuai sama bayangan saya di awal gitu. Bangun kampung itu nggak mudah, banyak problem, hal-hal yang mungkin secara logika nggak pernah kebayang di awal gitu, terus kejadian. 2017 saya ingat banget ketika kita mulai, itu masih banyak sekali pandangan-pandangan minor yang nganggap anak-anak difabel itu nggak mampu lah, anak-anak Inbis itu ngapain sih,
repot-repot aneh-aneh aja, cuma sudah gini aja cukup gitu. Jadi banyak juga yang anggap bahwa kampung ini baik-baik aja gitu. Ya memang baik-baik aja, tapi ada kondisi-kondisi lain yang menunjukkan bahwa kampung ini tuh masih banyak kurangnya gitu. Dari situ mulai ada penolakan-penolakan. Saya masih ingat banget di tahun 2018 kita mulai rombak gang depan, karena itu kan kumuh banget Mas ya. Dulu awalnya kan kumuh banget. Kita coba rombak barengan sama teman-teman komunitas di Bontang, kita libatin komunitas. Pas lagi ngemural terus ada yang komplain karena saya ingat banget dulu tuh dikomplain masalah nama. Kenapa kok kampung? Emang kita kampungan gitu. Itu sempat jadi problem gitu. Tapi ya perlahan-lahan mungkin polanya ada orang yang bisa dikasih visi, ada orang yang bisa dikasih mimpi gitu. Tapi ada juga orang yang harus dikasih bukti baru bisa mimpi gitu. Nah itu sih yang akhirnya kita kebayang banget. Ada alhamdulillah di sini juga ada juga tipikal orang yang bisa dikasih mimpi untuk nemukan bukti gitu. Itu tuh warga-warga juga banyak yang akhirnya bergerak bareng, dan akhirnya kita juga bisa munculin bukti itu tuh supaya yang lain juga ikut mimpi gitu. Dan akhirnya 2019 itu yang kerasa banget sih 2019, setelah wajah kampung udah berubah, dari situ mulai tergerak secara sosial. Warga juga mulai sudah terlibat. Dulunya kan terbelah nih Mas, ada kubu A, kubu B gitu. Itu mulai kita rekonsiliasi dan akhirnya ketemu, sudah mulai beraktivitas bareng, sudah bisa kerja bakti, sekarang jadi rame. Kalau dulu itu paling anak-anak Inbis sama paling 5 orang di kampung gitu. Sekarang udah bisa rame. Sekarang udah banyak hal yang kita bisa jalanin bareng-bareng di kampung gitu. Dengan goals akhir itu fokusnya ke arah sosial, lingkungan, dan ekonomi gitu. Jadi tiga hal ini yang akhirnya jadi goals besar di Kampung Aren. Kita punya tagline besar di Kampung Aren itu, bangkitkan negeri dari kampung sendiri gitu. Jadi kita kepengen betul-betul ini jadi miniatur besar soal pengembangan kampung yang warganya fokus ke arah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sisi lain kita juga berikan penghargaan khusus buat teman-teman difabel. Kita berikan akses, kita kasih pengakuan sosial gitu ya. Warga berinteraksi langsung dengan teman-teman difabel. Bahkan kalau mungkin dilihat di Kampung Aren itu banyak sekali pelang-pelang kampanye soal pengenalan difabel. Ada akses-akses jalur buat teman-teman difabel. Bahkan kita sekarang punya juga musola ramah disabilitas gitu. Musola yang memang di-create untuk memberikan akses luas buat teman-teman difabel. Ada jalan yang ramah disabilitas, tempat wudhu ramah disabilitas, bahkan tempat sholat pun juga kita siapin. Salah satunya juga yang membanggakan di sini sekarang kita sudah create satu kayak semacam center point buat pengembangan difabel, dan ada juga pusat studi Quran disabilitas gitu. Itu juga ada di kampung sini. Dan ini satu hal yang jadi wujud kalau ternyata inklusi, hidup bareng, sinergis antara masyarakat dengan teman-teman difabel itu bukan mimpi doang gitu. Bisa terwujud. Ya Bontang sih sudah deklarasiin itu sejak 2013 kota ramah inklusi, tapi saya jujur aja nggak pernah lihat wujud nyatanya itu apa gitu. Teman-teman difabel di sini dikasih wadah, dikasih penghargaan yang sesungguhnya itu saya belum lihat. Makanya kita juga nggak mau komplain soal itu, kita nggak mau protes soal itu karena memang masalah ini kompleks sekali. Ya kita coba dari scope yang lebih kecil. Kita kepengen bangun dari kampung. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi prototype, bisa jadi pilot project gitu. Terus bisa diduplikasi di daerah lain, di kampung lain, di kota lain gitu. Dan ini yang memang sudah kita upayakan tahun ini. Replikasi soal Inbis, Kampung Aren itu sebenarnya sudah mulai disuarakan, sudah mulai ada beberapa daerah yang inginkan kita untuk menduplikasi di sana, tapi memang ya COVID nggak bisa dibantah sih, itu akhirnya kita harus slow down dulu. Nah, berarti secara tidak langsung Kampung Aren ini bukti dari kontribusi teman-teman difabel ini ya untuk membangun suatu daerahnya atau negerinya ya. Betul. Jadi yang paling utama sebenarnya kita bukan jadikan Kampung Aren ajang pembuktian, enggak juga. Tapi nyatanya apa yang dibangun, diupayakan di Kampung Aren ini wujud nyata nih. Bahwa teman-teman difabel itu juga punya peran. Mereka itu betul-betul tidak hanya sekedar dianggap beban gitu. Mungkin di banyak tempat dianggap jadi beban, sampai bahkan ada beberapa daerah di provinsi lain itu sempat saya lihat, saya ikuti juga ada konflik antara satu kampung yang
di satu kawasan gitu ya, yang di situ ada SLB-nya. Masih banyak orang yang secara edukasi masih lemah, belum paham soal difabel, masih nganggap itu penyakit menular, masih nganggap itu kutukan dan lain sebagainya gitu. Nah, konflik-konflik ini yang mau coba kita redam. Niatannya awalnya cuma begitu. Ternyata ya Allah kasih jalan yang lain, tidak hanya sekedar meredam konfliknya, tapi ternyata ini juga bisa sampai ke punya dampak ke masyarakat. Saya senang sekali, saya happy sekali melihat apa yang terjadi di sini gitu, kolaborasi anak-anak sama teman sama warga, bukan karena capaian prestasi dan sebagainya, enggak, tapi saya melihat memang kampung ini tuh jadi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling ramah buat anak-anak gitu. Mereka nyaman sekali di sini. Kadang itu ada yang nyasar, atau misalnya ada teman-teman kita yang autis, kabur, lari kemana-mana gitu. Kadang-kadang kan itu juga jadi problem. Sekarang di Kampung Aren mah kita tenang sekali. Dulu sempat ada usulan untuk pengembangan teknologi GPS untuk adik-adik. Jadi masing-masing di ID card-nya akan ada ditanamkan teknologi GPS gitu. Jadi kalau hilang kita bisa gampang carinya. Ternyata itu nggak perlu, beneran nggak perlu kalau di Kampung Aren. Karena setiap ada yang lepas dari jangkauan fasilitator gitu, warga udah pada siap semuanya buat support gitu. Wah, ini ada si ini nih, lari nih, ditangkepin, dibalikin ke sini gitu ya, dibantu untuk kembali ke Inbis. Dan saya lihat ya investasi sosial begitu yang priceless banget, yang nggak ternilai. Mungkin kita sekali lagi bisa aja gitu disupport untuk hadirkan teknologi macam-macam, CCTV satu kampung segala macam. Tapi nyatanya itu nggak terlalu jadi satu hal yang dipentingkan di kampung ini ketika secara sosial sudah terbangun, struktur sosialnya terbangun, terus juga tujuan berkolaborasi kita juga sudah terbangun. Akhirnya hal-hal yang sifatnya barang dan teknologi itu jadi nggak terlalu penting lagi gitu, karena di sini ya semuanya sudah menganggap sebagai keluarga besar Kampung Aren gitu, dan itu yang nggak ternilai sebenarnya. Nah, berarti Bang tadi kan ada kegiatan atau usaha lain yang dilakukan. Nah, seperti yang hidroponik ini, berarti ini salah satu pengembangan yang dilakukan teman-teman di Pabel atau seperti apa, Bang? Ya, jadi sih kita selalu selalu terapin standar yang tinggi buat konteks bisnis. Kalau di Inbis itu kan kita bisa bagi jadi 2 jalur. Satu sisi bisnis, di satu sisi pemberdayaan. Dua ini bukan terpisah, tapi memang ranah kerjaan kita, ranah program kita tuh 2 itu. Bisnis ini kita jalankan secara profesional, dapat keuntungannya kembali lagi buat membiayai operasional pemberdayaan. Pemberdayaan kita jalankan secara continuous, secara berkelanjutan, sampai akhirnya sumber daya manusia yang ada di pemberdayaan ini bisa support buat bisnisnya. Jadi mereka akan terus kolaborasi. Dalam konteks bisnis, pengembangan apapun yang kita lakukan, fokusnya itu bahkan ya ada yang bilang ini terlalu berlebihan gitu. Tapi saya yakin kalau kita mau punya mimpi yang besar, punya tujuan yang besar, punya target yang besar buat teman-teman difabel, maka kapasitasnya juga harus besar. Kita mau nampung yang banyak tapi kita nggak punya wadah yang besar kan percuma juga. Cuman pakai gayung tapi menerima air 1 tandon kan nggak mungkin, maka harus siapin tandonnya gitu. Itu juga yang terjadi di Inbis. Saya punya, mungkin karena pengalaman di perusahaan juga, saya kepengen nerapin standar-standar yang profesional yang ada di Inbis gitu. Di sini kita punya kita sebutnya 3R plus gitu. Pola pengembangan limbah, bahkan kita punya IPAL, instalasi pengolahan limbah di Inbis. Kita punya standar, istilahnya kita sebutnya QHSE, Quality, Healthy, Safety, Environment di Inbis. Orang-orang bilang lebay ya gitu. Ya memang lebay, karena kita juga mau capai tujuannya yang lebay juga gitu. Tujuannya harus sebesar-besarnya. Itu juga yang terjadi buat lini bisnis, lini usaha yang kita jalankan di sini. Kita terus lakukan inovasi pengembangan apa yang paling tepat, bisnis yang secara proses itu marketable, yang ada marketnya, ada pasarnya, tapi di sisi lain juga itu difabel friendly gitu, yang kira-kira juga bisa ditangkap sama teman-teman difabel. 2 itu harus terus dikembangin. Makanya inovasi lini usahanya terus kita kembangin. Orang-orang bilang secara bisnis salah tuh, lini usahanya kenapa banyak banget, harusnya fokus. Ya, memang kita kepengennya fokus satu usaha gitu, tapi nyatanya di sini di Inbis itu beda. Ini bisnis di Inbis itu karena sourcesnya adalah
teman-teman difabel, kita nggak bisa pergi nih dari potensi yang mereka punya, mapping peta potensi yang mereka punya. Kita harus juga ngasih wadah untuk memfasilitasi potensi yang mereka punya gitu. Mereka punya beragam jenis ketunaan. Di INBIS sekarang ada 5 jenis ketunaan, 54 tim. 54-54-nya juga kita harus kasih kesempatan yang sama gitu. Makanya lini usahanya terus tumbuh banyak, jalannya berat. Karena ya semua fasilitator di sini selain dampingin teman-teman difabel, itu juga pegang lini usaha gitu. Jadi kita berbagi. Ini ada yang pegang lini usaha kebun, pegang usaha makanan kemasan dan sebagainya. Karena memang unik sekali di INBIS itu Mas, dari sekarang ada 12 lini usaha. 12-12-nya itu banyak yang jauh-jauh gitu. Mulai dari kebun sampai makeup artist. Mulai dari kaos gitu ya sampai ke dari merchandising gitu sampai ke interior wallpaper, jauh-jauh. Tapi ya nggak apa-apa, kita enjoy, kita jalanin semuanya, kita berusaha profesional untuk soal bisnis. Karena sekali lagi rohnya INBIS itu yang jadi ya darahnya INBIS itu ya usaha ini, bisnis ini menghasilkan profit itu buat operasional di pemberdayaannya dijalankan, lahir SDM yang mantep gitu ya dari teman-teman difabel, itu yang nanti akan jalankan bisnisnya. Jadi pola itu yang akan terus kita kembangin. Apapun kendalanya sih tetap akan kita perjuangin ke arah situ. Nah, tadi Bang menyinggung terkait teman-teman difabel yang jumlahnya 54 itu. Kemudian ada fasilitatornya. Ya. Nah, untuk mengkolaborasikan antara teman-teman difabel dan fasilitator itu seperti apa Bang tekniknya? Jadi kita di sini kan ada fase-fase ya Mas. Ada fase mulai dari pelatihan, pemagangan, penempatan kerja sampai yang terakhir pendampingan wirausaha. Di masing-masing fase itu kita punya kayak semacam fasilitator yang in charge, yang jadi penanggung jawab di setiap fase. Di kelompok-kelompok kecilnya pun juga ada fasilitator yang nyiapin. Memang kita itu minim di fasilitator. Nggak banyak Mas orang yang dalam tanda kutip gila gitu. Gila dalam arti mereka mau dibayar tidak sebaik di perusahaan yang besar, tapi bekerjanya jauh lebih besar daripada karyawan di perusahaan besar gitu. Tanggung jawabnya banyak sekali, tanggung jawabnya besar sekali. Makanya saya tuh salut sekali sama tim yang ada di INBIS. Mereka fasilitator yang tidak hanya mentingkan diri sendiri gitu. Mereka juga fokus mau mengorbankan banyak hal gitu ya. Ya termasuk keluarganya, termasuk waktu dan lain sebagainya. Nggak mudah pegang teman-teman difabel. Kalau mungkin kita jadi pengawas, jadi supervisor, jadi fasilitator untuk karyawan umum gitu ya, karyawan ya orang bilang karyawan normal gitu, itu mungkin tidak akan seribet yang terjadi di INBIS. Kalau teman-teman hadir ke sini gitu mungkin bisa lihat gitu gimana satu sisi kita harus profesional nge-push soal bisnis, tapi di sisi lain nih masih ada nih urusan-urusan lain yang mungkin nggak akan ditemuin tempat lain. Misalnya tiba-tiba ada yang mohon maaf nih buang air besar di celana, ada yang makannya harus masih disuapin, ada yang karena kondisi fisik gitu ya, ada yang ya banyak hal yang lain gitu. Tapi itu sih yang jadi cerita yang berbeda gitu di INBIS. Pola kolaborasinya adik-adik ini mereka masuk di fase-fase dan setiap fase ada fasilitator yang dampingi. Nanti di setiap tahun kita selalu adain assessment. Adik-adik ini di assessment, dibantu sama teman-teman himpunan psikologi di Bontang. Mereka di assessment, mereka dilihat perkembangannya seperti apa, dalam tanda kutip rekomendasi mereka ini bisa naik fase atau enggak segala macam. Di setiap ujung fase itu juga kita selalu ngadain yang namanya uji kompetensi. Itu semua fasilitator tuh yang dampingin. Sampai akhirnya mereka bisa betul-betul diyakinkan naik fase ini by proses, dan itu juga jadi manfaat buat mereka gitu. Fasilitator pun juga saya nggak kepengen mereka cuman sekedar pengabdian gitu. Saya kepengen satu sisi mereka juga harus profesional, mereka juga harus punya bekal yang cukup, dan yang terakhir juga kesejahteraan, itu juga yang kita pikirin. Dalam arti kita nggak mau nih orang cuman sekedar saya mau jadi relawan gitu. Relawan yang kalau hari ini datang ya alhamdulillah, kalau besok nggak datang ya namanya juga relawan. Saya nggak mau yang begitu tuh. Harus komit. Mereka join ke sini, mereka juga dibekali, mereka disertifikasi. Hampir semua fasilitator punya bekal keterampilan yang beda-beda nih. Masing-masing dari mereka punya keahlian beda-beda. Kita bekalin khusus supaya nanti
fasilitator kita punya beragam kecakapan, punya beragam kompetensi, itu bisa di transfer knowledge-nya ke teman-teman difabel gitu. Dan termasuk juga kita mulai 2 tahun yang lalu sudah mulai ngebayang, mikirin gimana caranya teman-teman fasilitator itu juga harus dapat bekal kesejahteraan. Polanya adalah kita bikinkan yang namanya usaha mandiri fasilitator, program usaha mandiri fasilitator. Mereka kita push supaya juga bisa punya usaha, supaya ya mungkin kalau dia bekerja sebagai fasilitator gajinya kurang gitu, tapi bisa digenapkan dengan usaha yang dia jalankan. Dan usaha itu juga harus kolaborasi sama teman-teman difabel. Itu alhamdulillah sih sekarang sudah mulai jalan, walaupun banyak sekali problem yang tidak seindah rencana ini ya Mas. Banyak sekali pasti tantangan, setiap waktu, setiap saat ada tantangannya. Termasuk tantangan yang sekarang yang kerasa banget ya pandemik gitu. Kita sempat ambruk juga kemarin, tapi alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa, termasuk teman-teman difabel. Akhirnya kita putusin nggak nyerah gitu, putusin untuk shifting, pindah jalur. Merchandise KO, IO KO, hampir semua usaha termasuk wallpaper. Tapi alhamdulillah kemarin kita punya jalan, kita shifting nih, pindah jalur, bikin kue kering, bikin makanan kemasan. Jadi anak-anak yang biasanya manjat tangga, masang interior segala macem, kemarin berubah jadi bikin kue semua gitu. Nggak apa-apa, apapun dijalanin biar kita harus lebih tangguh daripada masalahnya gitu. Cara survive itu ya tadi. Ya harus survive gitu. Nah Bang, tadi untuk dari Inbis ke Kampung Aren, kemudian beberapa unit usaha yang dilakukan. Nah untuk kedepannya ini Abang seperti apa sih gambarannya nanti kedepannya yang ingin dilakukan? Saya punya mimpi, punya tujuan ke depan bareng sama teman-teman Inbis tentunya. Kita kepengen apa yang terjadi di Inbis ini nggak berhenti di sini. Saya nggak kepengen ini akan jadi entitas kebanggaan kita, Inbis itu eksklusif, nggak. Saya nggak kepengen begitu. Saya kepengen problem ini yang ada di sini, yang juga ada di daerah lain itu bisa diselesaikan dengan pola yang kita bangun di Inbis. Kebetulan 2018 saya sudah sempat roadshow keliling di beberapa daerah gitu ya, diundang sama kementerian untuk bicara soal ini. Ternyata memang problemnya hampir di semua daerah serupa, Mas. Problem pasca sekolah itu jadi problem yang besar banget. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh banyak startup bahkan yang fokus ke teman-teman difabel. Ya alhamdulillah banget, bagus tuh. Supaya problem ini kita kan nggak bisa juga nyelesain di saat bebankan ke pemerintah sendiri juga nggak mungkin, bebankan ke satu lembaga juga nggak mungkin, harus kolaboratif, harus gotong royong gitu. Nah saya kebayang ke depan Inbis itu harus tereplikasi, jadi dia diduplikat gitu di daerah-daerah lain, ada Inbis lain di kota-kota lain yang jalanin konteks yang sama dan problem soal difabel itu bisa terselesaikan gitu, khususnya untuk masalah pasca sekolah. Kalau Inbis ini bisa lahir sedemikian banyak gitu di banyak daerah, saya yakin sih sebenarnya problem difabel itu sudah mulai bisa terurai gitu. Masalahnya yang dulu ruwet sekali udah bisa terurai. Di sisi lain juga kita ingin Inbis kalau secara bisnisnya saya kepengen ya sebenarnya tahun ini sudah mulai masuk kita ke arah digital. Kita lagi nyiapin platform yang kita sebut sebagai Inbis Go. Inbis Go itu jadi kayak semacam marketplace-nya Inbis, jualan secara digital. Termasuk juga pandemik sih satu sisi bikin kesel gitu ya, tapi di sisi lain juga buka peluang baru. Pola replikasi kita ini juga kita lagi siapin, mudah-mudahan jadi program yang kita bisa jalankan tahun depan. Kita mau fokus gimana caranya punya satu platform. Inbis Go ini nggak cuma jadi marketplace, nggak cuma buat tempat jualan, tapi ini juga jadi wadah untuk pembelajaran teman-teman difabel yang tidak tersekat sama jarak. Daerah lain mungkin susah untuk membuat Inbis di sana gitu, tapi mereka bisa akses Inbis Go. Mereka bisa belajar di situ, mereka bisa bertemu sama investor, dia bisa ketemu sama pasar, dia bisa jual produk, dan itu jadi jadi kayak semacam wadah yang mengetemukan semua potensi teman-teman difabel, baik itu dalam konteks bisnisnya, dalam konteks sosial, dan itu juga bisa jadi wadah ketemu sama stakeholder yang lain, masyarakat, pasar, investor, dan lain sebagainya gitu. Itu yang lagi kita rancang, lagi kita create gitu. Banyak teman-teman yang sudah support juga di project ini.
Ada yang bilang jangan disebutin dulu, nanti kelihatannya jadi pamali atau jadi sombong. Enggak, saya sengaja setiap kesempatan apapun saya harus ngomongin supaya apa, supaya saya juga jadi keikat gitu sama apa yang saya tuju ini. Kalau sampai nggak jalan kan jadi malu sendiri gitu. Saya harus sampaikan supaya ini jadi motivasi buat bisa betul-betul dijalankan. Mudah-mudahan sesuai sama yang kita targetin gitu. Nah Bang, kalau terakhir untuk bagaimana harapan kepada yang ada di Inbis sendiri, teman-teman di Pabelnya, sama harapan kepada teman-teman yang di luar Inbis itu sendiri Bang? Ya. Seperti apa? Saya selalu ingin teman-teman di Inbis itu peserta di Inbis itu tuh mereka betul-betul bisa capai 3 goals kita. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdaya dan turut memberdayakan lingkungannya. Dan itu nggak boleh berhenti. Banyak capaian yang akhirnya mentok atau mungkin malah menurun karena terlalu puas gitu. Saya selalu yakin, ya ada kata-katanya Steve Jobs juga yang saya seneng banget dengernya. Dia selalu bilang stay hungry, stay foolish gitu. Tetap lapar dan tetap bodoh gitu. Dan itu yang saya kepengen banget tim semua yang ada di Inbis itu juga bisa nyerapin itu. Artinya jangan cepat puas, jangan cepat puas sama capaian, jangan cepat merasa paling hebat, paling bisa segala. Dan kita harus terus improve gitu, harus terus improve dan tunjukkan. Bisa jadi selama ini problem di masyarakat itu bukan salah sepenuhnya masyarakat. Bisa jadi karena memang circle kita di dalam konteks difabel itu yang belum siap juga untuk mengedukasi masyarakat. Gitu juga untuk masyarakat, bahwa apa yang kita lakukan itu salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan teman-teman difabel di masyarakat. Ketika mereka sekarang sudah punya karya, mereka sudah punya daya upaya gitu ya, mereka sudah menghasilkan sesuatu, mereka create sesuatu. Saya berharap masyarakat juga kita perlahan-lahan sudah mulai bisa lebih fair melihat teman-teman difabel. Kadang kita suka melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang nampak gitu. Apa yang kita lihat, oh mereka nggak mampu di bagian sini. Jangan pernah lupa gitu bahwa ya semua makhluk itu punya kelebihan, punya kelemahan. Kita pun sebenarnya juga berkebutuhan khusus. Saya punya kebutuhan khusus, saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat. Saya kalau makan nggak bisa sedikit misalnya, itu tuh kebutuhan khusus saya. Setiap orang punya kebutuhan khususnya masing-masing. Jadi jangan cepat merasa kita lebih sempurna daripada orang lain ketika kita melihat secara kasat mata bahwa ada yang kita punya tidak dipunya orang lain gitu. Jadi menurut saya sih ya sudah selayaknya lah kita tuh mikir yang lebih fair, lebih adil gitu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Intinya sih begitu. Mudah-mudahan ke depan Bontang khususnya gitu ya, kita betul-betul bisa lahirkan kota inklusi, kehidupannya inklusif tanpa harus deklarasi lah, tapi betul-betul bisa dijalankan, betul-betul bisa diresapi bareng gitu ya. Kita bisa hidup bareng antara teman-teman masyarakat umum dengan teman-teman difabel dan dengan kelompok-kelompok minor yang lain gitu. Kadang ada anggapan bahwa kelompok minor, kelompok marginal itu ya sudah disingkirin aja, bahwa ternyata kita nggak bakal bisa jadi mayoritas kalau minoritasnya kita tinggalkan gitu. Makanya harus dirangkul semuanya, harus secara fair kita bisa pandang. Mudah-mudahan sih kehidupan inklusi betul-betul nggak cuma sekedar ilusi doang gitu. Kalau harapannya ke pemerintah Bang? Oke, jadi kalau dari saya harapan ke pemerintah intinya fasilitasi, intinya support. Banyak hal yang mungkin paradigmanya berbeda antara kami di lapangan sama teman-teman di pemerintahan gitu. Yaitu bukan hal yang harus dikhawatirkan atau kita harus komplain dan lain sebagainya, karena memang perspektif itu beda-beda, silahkan aja. Tapi yang paling utama, yang paling hal yang paling mendasar yang saya ingin suarakan bahwa ini teman-teman difabel ini juga bagian dari masyarakat yang jadi subjek yang perlu juga dirangkul gitu. Bahwa akses mereka itu jadi kewajiban kita, bahwa setiap hak yang mereka harus dapatkan itu juga jadi kewajiban kita sama-sama. Pemerintah harus bisa support itu, harus bisa ciptain lingkungan yang suportif buat lakukan itu, buat capai itu gitu. Memang nggak mudah, memang high cost, tapi saya pikir juga ini penting. Terkadang komitmennya ada, tapi mungkin knowledge-nya yang atau informasinya yang belum sinkron.
kadang-kadang mau nyiapin akses buat teman-teman difabel, tapi banyak yang nggak dilibatin, banyak stakeholder yang tidak dilibatkan, sampai akhirnya itu jadi nggak jadi manfaat gitu. Makanya mudah-mudahan ke depan kita bisa terus kolaborasi. Kolaborasi itu bukan berarti kita selalu dianggap mau minta sesuatu dari pemerintah, enggak. Intinya libatkan teman-teman difabel untuk kebijakan-kebijakan yang melibatkan mereka gitu. Jadi apapun nanti ke depannya kebijakan soal difabel, tolong libatin teman-teman difabel karena mereka adalah bagian dari yang akan kena dampak di situ. Intinya sih gitu. Mudah-mudahan sih terus bisa kolaborasi dan tujuan ini bisa kecapai lebih cepat gitu, terakselerasi lebih cepat.